Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa akhraja minad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ma 'inda Allahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha fi kulli halin waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wujud ketundukan seorang muslim kepada Allah adalah selalu menyanjungkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena tanpa nikmat itu hidup kita tidak berarti. Apalagi nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu membuktikan syukur itu dalam amaliyah ibadah yang kita lakukan. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Nabi akhir zaman yang telah menunjukkan kepada dunia tentang kebebasan hidup untuk memilih dan meraih kebenaran hakiki, yaitu al-Islam. Dengan tidak melupakan para syuhada, para sahabat dan keluarga dan kaum kerabat beliau hingga akhir zaman. Marilah kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi amaliyah ibadah sehari-hari yang merupakan implementasi rasa syukur kepadanya. Adapun tema khutbah pada hari ini adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pendidikan bagi manusia sangat penting agar hidupnya bermakna untuk dapat hidup dengan wajar sebagai manusia lainnya. Sebuah ungkapan mengatakan, dengan seni hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah, dan dengan ilmu hidup akan mudah. Begitu besarnya pengaruh pendidikan dan lingkungan bagi perkembangan anak, sehingga orang tua harus berhati-hati dalam menjaga anaknya yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, tiap-tiap anak yang dilahirkan suci bersih, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab agar menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ada di atas telah didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh pakar pendidikan Barat seperti William Strand. Di samping mempunyai potensi dari dalam
maka perlu adanya pendidikan dari orang tua selaku pendidik yang pertama dan utama. Inilah teori Walliam Strand dengan konsep konvergensi. Dalam Islam ada beberapa hal penting tentang menuntut ilmu bagi seorang muslim, yaitu wajib untuk setiap muslim. Mencari ilmu pengetahuan wajib bagi pria dan wanita sebagaimana Rasulullah bersabda. Menuntut ilmu pengetahuan adalah wajib atas orang Islam laki-laki dan wanita. Menurut hadis tersebut, maka jelas bahwa Islam menghendaki agar wanita Islam mereka dapat mencapai kemajuan. Sejarah mencatat bahwa setelah Islam lahir, banyaklah wanita-wanita Islam yang nampak maju dalam ilmu pengetahuan, terutama sekali seperti Siti Aisyah, permaisuri Nabi sendiri, yang sebelumnya kedudukannya wanita tidak termasuk bilangan. Nomor 1, 2, ilmu tidak ada batasnya. Islam tidak mengenal adanya batas bagi ilmu pengetahuan yang dapat dicapai oleh seseorang yang sepandai-pandainya pun. Bahkan seorang yang ada ilmu pengetahuan dianjurkan supaya terus-menerus meneliti, menyelidiki, dan memeriksa. Hendaknya ia menjauhkan diri dari keangkuhan ulama-ulama tanggung yang mengira telah menguasai segala macam ilmu pengetahuan. Nomor 2, pembagian ilmu. Sebenarnya dalam Islam itu bahwa ilmu dari Allah semua. Bukan ilmu agama saja yang harus dituntut, tapi juga ilmu lain pun jangan dilupakan. Para alim ulama syariat telah sependapat bahwa ilmu yang dianjurkan oleh agama untuk dituntut itu ada 2 bagian. Nomor 1, ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang diwajibkan dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Tidak dibenarkan sama sekali seseorang melupakan alasan yang bagaimanapun untuk menghindarkannya sehingga ia tetap bodoh. Dalam ilmu agama, agar amalnya dapat diterima Allah Ta'ala. Ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu segala macam hukum peribadatan. Yang nomor 2, ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa memandang kepada seseorang perorangannya, seperti belajar segala macam pertukangan yang semua orang pasti memerlukannya, juga belajar ilmu pertemuan dan lain-lain. Yang nomor 4, tidak ada batas umur. Pendidikan bagi manusia agar berlangsung selama-lamanya tanpa dibatasi oleh usia. Para ahli membagi ruang lingkup pendidikan menjadi 2, yaitu arti sempit dan arti luas. Yang dimaksud dengan pendidikan dalam arti sempit ialah bimbingan yang diberikan kepada anak sampai ia dewasa. Nabi bersabda, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Yang nomor 5, tidak ada batas tempat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,
carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dari hadis ini dapat diangkat beberapa pengertian sebagai wawasan ilmu yang harus digali oleh umat Islam. Apa yang terkandung dari ucapan Nabi tersebut? Kenapa Cina sebagai kiblat dan berbandingan kemajuan? Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Surat dan ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, yaitu perintah membaca. Dengan membaca akan diketahui apa yang belum diketahui. Dengan pemahaman akan dapat diungkapkan apa yang tersirat dalam ayat melalui pengajian, penelitian, percobaan, maka akan membongkar semua dan segala rahasia yang selama ini tertusuk baik dalam bumi maupun di angkasa raya. Tadi makna baca bukan sekedar membaca yang tersurat saja, tapi pengertiannya sangat luas dan dalam, yaitu membaca segala yang ada di dalam bahkan di luar orbit alam ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan ilmu agama dan ilmu umum lainnya, karena semua ilmu itu berasal dari Allah. Yang harus dipelajari kewajiban ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Imam Al-Baihaqi, carilah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Di Cina pada masa itu kebudayaan telah maju pesat dari segala lapangan kehidupan, sehingga layak bila umat Islam belajar dari kemajuan yang diraih bangsa Cina. Kemajuan Cina dapat dicatat di antaranya pada dinasti Shang telah dikenal tulisan sebagai alat penting dalam mengenal ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah ada sekolah untuk belajar membaca, menulis serta budi pekerti. Pada tahun 105 Masehi, orang Cina berhasil menemukan kertas sebagai alat menuangkan tulisan. Dan pada masa itu pun Cina telah mengenal alat cetak walaupun dengan bentuk yang sangat sederhana. Kebudayaannya bangsa Cina sangat tinggi seperti arsitektur, seni patung, porselen, serta musik, seni tari, dharma, seni menghitung dengan suwita dan lain sebagainya. Jarak yang harus ditempuh bagi umat Islam menuju Cina sangatlah jauh. Hal ini mustahil dicapai dengan perjalanan kaki. Untuk itu perlu adanya transportasi bagi baik darat, laut maupun udara. Pada sisi ini umat Islam dirangsang untuk menemukan berbagai alat transportasi. Dari pengertian lain, mengajarkan kepada umat Islam agar berkelana ke negara lain supaya punya wawasan yang luas, tidak seperti kata dalam tempurung. Untuk menuntut ilmu dirantau orang
diperlukan ketabahan dan ketahanan fisik dan mental. Artinya menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Bila tubuh sehat, mental baik, mudah melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Di sini diperlukan ilmu kesehatan. Biaya dalam menuntut ilmu tidak sedikit, apalagi belajar di rantau orang lain yang disebut Cina. Artinya ilmu akan diperoleh bila ada biaya. Untuk itu umat Islam dituntut memiliki kekayaan. Kekayaan akan diraih bila mengerti soal ekonomi. Maka diperlukan ilmu ekonomi sebagaimana Cina dengan menguasai ilmu ini menjadi raja dan penguasa di dunia. Bangsa Cina adalah bangsa yang menguasai bidang ekonomi, sehingga pasaran Asia bahkan belahan dunia sebagai besar dikuasai oleh negara Cina. Karena Cina maju dalam bidang ekonomi. Di sini mana umat Islam dibuka bahwa untuk menunjukkan usaha ekonomi harus mencontoh Cina. Artinya demi kemajuan tidak segan-segan belajar dengan bangsa manapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahmadulillahilladzi wa'ada bi nasri hizbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jahada billahi haqqa jihadihi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah wa karina fihi. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi wa sa'ira biladil Islam aminatan rahiyatan mutmainatan tajri fiha ahkamuka wa sunnah rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah.